Kami angkat mazmur kami, kami angkat pujian kami, kami angkat pujian kami, kami angkat suara kami, nyanyian baru bagi-Mu Tuhan, pujian baru mengalir. Ini mazmur kami Tuhan, ini mazmur kami. Rindu kepada kediaman-Mu Tuhan, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwa kami hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu Tuhan. Hati kami dan daging kami bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Haleluya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila kami melewati lembah baka, kami akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Amin. Dia tidak membuang kita, Dia mengangkat kita kembali untuk berdiri tegak. Dia tidak membiarkan kita dipermalukan. Dialah yang mengajar kita berperang, dan kita bisa berkata, maka tegaklah kepalaku malah mengatasi lawan-lawanku. Aku tidak mendapat malu dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Yahweh Elohim menjadi Elohim kita. Nyanyi kuduslah Tuhan Raja Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Raja Maha Kuasa. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Elohim yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Elohim yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus Kristus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oh Yesus, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya untuk menerima pertolongan pada waktunya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, sembah Dia, sembah Dia. Lupakan kanan kirimu. Anda tidak datang hanya untuk melihat. Namamu Tuhan
kami hati yang tanah subur, pikiran yang terbuka, dan biarlah kami mendengar kesaksian dan juga firman yang disampaikan. Biarlah kami boleh menangkap seluruh kebenaran, karyamu, kasihmu, kuasamu, anugerahmu yang bekerja di dalam hidup anak manusia, yang kau panggil sesuai dengan rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu pelan-pelan duduk kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Malam ini agak berbeda karena kita, Pak Doni mana, Pastor Doni? Oh itu di situ, aman. Jadi kita kedatangan seorang sahabat buat saya. Nanti tanggal 28 1 Maret, 28 Februari kita akan melayani di Madiun Rising Generation Movement, dan ada satu rekan yang menjadi pembicara adalah Ibu Gloria, Saudari Gloria. Ya saya sebut ibu atau apa gitu. Biasanya selalu dipanggil Kak Gloria, saya nggak tahu. Satu kesaksian yang indah karena dia adalah korban aborsi, dan bagaimana mengalami satu trauma, stres, tetapi bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Saudara, teroris adalah penyembah kematian. Maut adalah dewa kematian. Yesus adalah Elohim yang pencipta hidup dan mencintai kehidupan. Amin. Saya persilakan Gloria untuk bisa memberi kesaksian, dan kiranya tangkap baik-baik. Ada satu makna yang indah ketika dia bersaksi. Ya, silakan. Salah satu kemarin kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Salah satu kemarin kita ngomong-ngomong, ada satu kesaksian yang mungkin dia nggak sengaja. Dia bagaimana sulitnya dapat sepatu. Ya persisnya saya nggak tahu, waktu dia dapat sepatu yang pas, dia betul-betul merasakan kebapaan dari Allah. Jadi seperti yang saya sampaikan, bukan berhenti kepada act of love, tetapi melihat makna di balik itu. Orang Israel melihat act of love, goodness 40 tahun, matanya buta. Enggak pernah lihat hati Tuhan di balik itu. Tapi waktu dia bersaksi, dia sungguh melihat hati Tuhan adalah seorang Bapa. Dan dia di jamaah Tuhan, dia sangat dipercaya, dan dia dilepaskan dari satu rasa lapar. Papanya nggak pernah ada dalam hadir, tetapi Tuhan sudah menjadi papa dan ayah dari Gloria. Saya persilakan Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara sudah tahu nama saya ya, Gloria Atmaja, dan betapa Tuhan itu baik. Meskipun kadang kita merasakan kenapa Tuhan kasih hal yang buruk-buruk. Ternyata Allah turut bekerja di dalam segala hal. Allah turut bekerja di dalam duka, Allah turut bekerja di dalam suka. Ternyata semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Saya adalah seorang anak batal aborsi. Seorang anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh mama papa saya. Dan keluarga kami itu bukan keluarga Kristen, dan saya ini anak yang terakhir, anak yang ketujuh. Jadi waktu saya ada di dalam kandungan mama kurang lebih 3 bulan, mama dan papa saya tidak menginginkan saya untuk lahir ke dunia. Jadi dia berusaha untuk menghancurkan saya. Pertama dia coba minum obat-obatan, minum jamu, yang terakhir dia pergi ke tukang pijat. Yang katanya zaman itu tukang pijat itu ahli dalam menggugurkan janin. Jadi dicoba dipijat, ditekan supaya hancur dan keluar. Tetapi semua itu tidak dapat menggugurkan si janin. Akhirnya ya mama saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya pasrah dengan menunggu janinnya dengan ketakutan. Ketika 9 bulan tiba, maka lahirlah si janin, yaitu saya. Betapa terkejutnya mama ketika
dia melihat putrinya fisiknya cacat. Saudara, ketika saya naik ke mimbar ini, saudara lihat saya orang yang cacat? Dulu saya kenal Tuhan waktu tahun 86. Dan sebelum saya kenal Tuhan, ketika saya berdiri, ketika saya berjalan, ketika saya melakukan rutinitas, orang menilai saya adalah pribadi yang aneh. Karena apa? Efek dari anak yang tertolak itu menyebabkan bukan hanya saya mengalami cacat fisik, tapi seluruh kejiwaan saya ikut jadi sakit, ikut jadi rusak. Muka saya ini waktu lahir, ini dipenuhi dengan darah mati. Badan, kaki itu darah mati. Jadi waktu saya lahir, dokter membuang darah-darah itu, lalu jadi efeknya saya mukanya ini ada sedikit, ada cacat, ya alis, badan ada cacat, bekas jahitan kelihatan. Nah, jadi bukan hanya muka aja yang cacat, kaki dan tangan saya juga cacat. Tolong ditayangkan. Tangan kanan saya kedua jarinya nih tidak ada kukunya. Tangan kiri saya 3 jarinya tidak ada kukunya. Dan yang bagian tengah yang harusnya lebih tinggi ini lebih pendek. Bukan hanya lebih pendek saja, jari-jari saya ini yang cacat ini lembek, lembut. Waktu saya remaja, kira-kira saya menjelang masuk SMA, mama suruh saya untuk ngeles ngetik. Mana mungkin jari-jari yang pendek dan lembek ini bisa menekan touch mesin tik yang zaman itu keras. Nggak mungkin, dan saya nggak mau. Tetapi saya bersyukur hari ini di dalam diri saya, bahkan bukan hanya saya aja, di dalam diri orang benar ternyata ada kuasa yang besar. Dan kuasa itulah yang memampukan saya hari ini saya bisa mengetik, bisa bikin kue, bisa melakukan berbagai macam hal. Lalu kemudian kaki saya cacat. Kaki kanan saya 5 jarinya enggak ada kuku. Kaki kiri saya parah cuma setengah. Dan kebetulan hari ini tidak pakai sepatu, saya bisa tunjukkan saudara. Nah. Oh yang ini 5 jarinya, ada jarinya tapi tidak ada kukunya. Saudara waktu kemarin Pastor Buana bilang, Gloria gak usah buka sepatu. Jangan, saudara rugi kalau ngelihat kaki istimewa saya. Mungkin dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya malu. Saya sembunyikan kecacatan saya. Tetapi ini adalah satu karya Tuhan. Bagi dunia hal ini sangat buruk dan mengganggu saya. Tapi ketika saya ditangkap Tuhan, hal yang buruk dijadikan positif oleh Tuhan. Hal yang buruk ternyata dijadikan berkat bagi Tuhan. Saudara, efek dari kaki saya cacat selama saya hidup di luar Tuhan. Saya tuh kesulitan untuk pakai sepatu, pakai sendal yang standar. Sulit sekali. Awal kesulitan saya dimulai pada saat saya mulai memasuki taman kanak-kanak sekitar usia 4 tahun. Jadi waktu mama saya memasukkan saya ke taman kanak-kanak, mama cari sepatu, tapi sepatu itu tidak ada yang klop dengan kaki kiri saya. Yang ada hanyalah sepatu boot, sepatu plastik, sepatu anak-anak, sebenarnya sepatu itu untuk musim penghujan. Akhirnya ya sudah, nggak ada sepatu lain, ya udah saya paksa pakai sepatu itu. Tetapi ketika sepatu itu saya angkat, saya bawa jalan dari rumah sampai ke sekolah, itu kakinya lepas. Karena lubang sepatunya tuh besar, kakinya kecil. Akhirnya saya akalin cara pakai sepatu itu yaitu dari rumah ke sekolah saya tarik seperti ini. Jadi jalan saya aneh, jalan saya pincang-pincang dan itu menjadi menarik perhatian orang-orang. Menarik banyak sekitar rumah kami tuh anak-anak kecil. Dia tahu kaki saya cacat, dia suka membuli saya. Dia membuli saya dengan memanggil saya buntung, 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 buntung. Dan itu membuat saya minder, malu, pahit, sudah pasti. Lalu kalau ada orang besar ya, dia lihat kaki saya seperti itu, dia bilang, kaki kamu kenapa? Kok jalannya aneh, sakit loh ya, sakit ya. Saya nggak berani respon balik. Lalu kemudian kalau saya jalan, saya nggak bisa jalan seperti ini, mukanya seperti ini. Saya jalannya selalu nunduk karena malu. Saya mau cepat-cepat melewati jalan yang ada orang-orang. Saya punya karakter itu cukup keras zaman itu. Dan saudara,
katanya masa remaja itu masa yang sangat indah. Bagi saya, masa yang remaja itu masa yang saya benci sekali. Saya mau lari tapi nggak bisa. Tapi saya harus hidupi tahun-tahun remaja itu. Kenapa? Waktu 17 tahun, teman-teman itu ada yang ulang tahun dan dia bikin perayaan. Saya tidak bisa menikmati perayaan itu karena malu. Enggak punya sepatu, tidak punya baju yang menarik, tidak bisa mendandani diri saya. Enggak pernah ikut. Tapi satu waktu ada sahabat baik saya, dia ulang tahun. Dia bilang kamu harus datang ya. Nanti saya jemput di tempat penjemputan. Saya bisa pede. Saya bisa percaya diri saat itu, kali ini saya harus pergi. Karena saya mau tahu ada apa di acara itu. Akhirnya dengan dandan seadanya, baju seadanya, sepatu bola yang saya pakai. Lalu saya pergi, saya tunggu di tempat penjemputan. Kemudian ketika saya tunggu, itu mobil belum datang. Tiba-tiba pikiran ini mengatakan, nanti kalau saya sampai di sana, orang-orang lihat cara jalan saya, orang-orang lihat sepatu aneh. Lalu nanti pada acara dansa, siapa yang akan menarik saya untuk ambil bagian di pesta dansa itu. Dan saudara, saya mengiyakan dan saya lari, tidak tunggu mobil penjemputan itu. Saya nangis di rumah. Saya nangis, kenapa saya harus beda dengan banyak orang? Kenapa saya harus beda dengan kakak-kakak saya yang lain? Ada satu hal yang bikin susah saya. Zaman dulu itu saya mulut ini terkunci, nggak berani minta izin kepada guru. Satu kali ketika kita mau menyelesaikan SMA kami harus melakukan pendakian. Nah saya bingung tiap malam bagaimana ini caranya ya, jalan datar aja pakai sepatu yang besar itu sulit bagi saya. Bagaimana saya harus melakukan pendakian. Tapi saya minta pengecualian, saya juga nggak berani. Ya udah saya ikut. Ketika ikut, ternyata perjalanan itu naik jalan setapak. Itu tanah liat, ada batu-batu kerikil disertai dengan hujan rintik-rintik. Sudah tanah liat disertai dengan hujan rintik-rintik. Lalu kemudian saya jalan karena kaki saya kecil, sepatunya gede jadi jalannya lama. Lagi jalan seperapat udah gak ada teman-teman, kaki saya kejeblos di tanah yang becek itu. Untuk menarik kaki kiri saya ini sulit karena udah kepegang dengan tanah itu. Akhirnya cukup memakan waktu, akhirnya ketarik juga. Ketika ketarik saya jalan susah, sepatu saya membawa tanah liat itu tambah susah. Jadi ketika saya jalan rasanya kaki saya ini udah capek sekali. Tapi gak sampai-sampai. Jadi ada orang yang turun, saya tanya, Pak masih jauh enggak? Kalau masih jauh saya turun. Tapi dia bilang, oh enggak sebentar lagi sampai. Wah saya semangat. Saya semangat lagi, saya jalan, tetap aja rasanya enggak sampai-sampai. Akhirnya pada akhirnya saya sampai juga di atas. Ketika saya sampai di atas, ternyata saya baru bergumam gini, oh mau lihat air terjun. Baru ngomong begitu, belum ketemu guru, belum saya dikasih minum. Tiba-tiba semua teman-teman dan guru-guru mulai menuruni bukit. Berarti perjalanan saya naik itu makan waktu yang cukup, yang lama sekali. Ketika mereka turun, saya baru sampai, berarti saya harus mengulangi kesusahan saya. Di situ saya nangis tanpa ada orang yang memberi kekuatan saya. Naik paling buncit, turun juga paling ujung. Naik susah, turun lebih menyeramkan. Karena ketika turun, kalau nggak hati-hati saya bisa tergelincir, di kiri kanan tidak ada pegangan, ternyata di kiri kanan itu ada jurang yang cukup dalam dan itu menakutkan. Nah, saat itu saya belum punya Tuhan. Tapi akhirnya saya sampai di bawah juga dan ketika saya sampai di bus, itu kelihatannya teman-teman sudah mulai gelisah nunggu saya terlalu lama. Lalu saudara, akhirnya saya singkat cerita, saya bisa lulus sekolah,
lalu kemudian saya kuliah di sekretaris, lalu saya memberanikan diri untuk kerja. Saya dapat pekerjaan di satu kantor ya, yang namanya jiwanya rusak, nggak pede. Saya ini orangnya penakut, ketemu orang yang tidak kenal, saya nggak berani. Terima telepon nggak berani. Rasanya saya wanita yang blow on zaman itu. Jadi 6 bulan saya mengundurkan diri karena banyak takutnya. Banyak rasanya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Akhirnya saya berhenti. Ketika saya berhenti saudara, saya hanya stay di dalam rumah. Hanya ngurus rumah, hanya ngurung diri. Wah, di situ benar-benar saya frustasi. Saya nangis, saya nangis rasanya saya tidak punya masa depan. Saudara, ketika saya berhenti bekerja, yang pertama, saya tidak punya komunitas, tidak punya teman-teman. Yang kedua, saya tidak punya salary, saya tidak punya uang. Yang ketiga, zaman itu saya masih muda. Kalau saya hanya tinggal di rumah, menurut saudara, ada nggak laki-laki yang naksir saya zaman itu? Nggak ada, cuman di rumah. Nangis saya saudara. Jadi hidup ini untuk apa? Nggak punya uang, rasanya hidup ini gelap. Saya cuma nangis saat itu. Nangis punya nangis satu malam. Saya teriak kepada Tuhan tanpa saya tahu siapa Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak adil. Mengapa Engkau membedakan saya? Cacat kaki seperti ini bikin saya susah. Ketika ada orang lewat, dia melihat tangan saya seperti ini, mereka cepat-cepat lari. Mereka pikir saya sakit kusta, dia lari. Saya bilang, Tuhan, Engkau tidak adil, Engkau membedakan saya dengan teman-teman saya. Mereka bisa melakukan banyak hal yang berguna, tetapi saya hanya tinggal di rumah. Tiap malam saya hanya meratap, hanya menangis. Lalu itu pergumulan cukup lama. Satu waktu saya kedatangan seorang teman, dan teman saya itu dibilang Kristen, setengah Kristen. Jadi Kristen tanda kutip. Dan waktu dia ajak saya ke gereja, saudara, apa yang membuat saya mau ke gereja? Bukan Tuhan Yesus. Dia bilang kita ke persekutuan ini ya. Dia bilang apa? Pendetanya lucu loh. Itu yang menarik saya, pendetanya lucu. Oh, saya pikir kan pendeta gagah pakai dasi ya. Akhirnya ya udah saya ikut. Ketika ikut itu udah mulai lagi penyembahan. Kita duduk, pendetanya itu lagi jalan menuju mimbar, nyanyi lagu haleluya. Ketika pendetanya jalan menuju mimbar, saya sudah dilawat Tuhan. Air mata saya tanpa saya bisa tahan-tahan keluar, terus saya sendiri kebingungan kenapa saya nangis. Dan hari itu saya mendengar firman Tuhan tentang Yesus adalah juru selamat dunia. Dan saya tanpa ragu-ragu membuka hati saya, mengundang Tuhan tinggal di dalam diri saya. Saudara, keesokannya saya itu menjadi seperti ada kekuatan yang baru. Saya berani keluar rumah, saya cari persekutuan doa, saya ikut KKR. Sebelumnya saya tidak berani keluar rumah. Sebelumnya saya tidak berani naik kendaraan, enggak berani. Akhirnya saya di situ iman saya mulai bertumbuh. Berapa tahun kemudian, tante saya datang, tante ini yang mengurus anak mama, 7 anak mama dari kecil. Lalu kemudian saya ini sebenarnya cacat. Saya tidak tahu kecacatan ini akibat ulah mama saya, awalnya tidak tahu. Saya hanya tahu ketika waktu saya masih kanak-kanak, mama bilang, kamu cacat karena mama kaget potong kaki ayam. Jadi kaki dan tangan kamu seperti kaki ayam yang dipotong. Ya namanya saya masih anak-anak, cuma bisa nangis dan terima nasib. Tapi setelah saya punya iman Kristen, tante saya datang, dia datang. Padahal dia sering datang. Tetapi dia ceritakan setelah saya punya Tuhan Yesus. Dia bilang, kamu memang sengaja digugurin sama mama kamu. Pakai obat, jamu, dan pijet. Wah saudara, ketika saya dengar itu saya tidak bisa terima. Belum cerita itu selesai, saya sudah lari ke kamar. Saya sudah nangis dan tangisan saya hanya bisa bercerita kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa punya mama, punya hati yang jahat seperti ini.
Tapi firman Tuhan yang sering saya dengar ketika saya marah, firman Tuhan mengingatkan saya untuk saya melepaskan pengampunan kepada mama. Awalnya saya tidak bisa mengampuni. Karena apa? Selalu ingat, cari sepatu tuh susah saudara. Susah sekali. Akhirnya ada satu firman Tuhan yang mengatakan, bukan yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Saya bilang, Tuhan, secara pribadi saya nggak bisa loh Tuhan. Untuk melepaskan pengampunan. Kalau Engkau Allah yang hidup, mampukan saya untuk saya bisa mengampuni mama saya. Dari situ saya belajar bergumul. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya membaca firman Tuhan. Satu waktu di dalam pembacaan Alkitab ada satu firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan menciptakan manusia itu berharga dan mulia. Dan Tuhan mengasihimu. Itu kata firman Tuhan. Ketika saya baca itu firman seperti firman yang hidup sekali. Dan apa saya dilawat Tuhan. Selama ini saya menjadi pribadi yang tidak berharga. Saya punya mama. Mama gak pernah memeluk saya. Saya punya mama gak pernah kasih kata-kata penguatan, motivasi, enggak pernah. Dan saya tidak punya papa. Ketika saya lahir 3 bulan, papa saya meninggalkan saya. Dan ketika saudara, betapa saya mengalami kerusakan di dalam, juga kerusakan di luar. Tapi akhirnya saya dengan lalu mama marah, saya belajar. Roh Kudus, bantuin saya. Supaya saya tidak pasang muka marah. Roh Kudus bantuin saya supaya saya tidak ngoceh, enggak menjawab apa yang saya mama katakan. 1 kali, 2 kali, berkali-kali, bertahun-tahun. Akhirnya 1 kali ketika mama melihat kelakuan saya, 1 hari dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, waktu dalam kejatuhan dia sakit masuk rumah sakit dan dipulihkan Tuhan, diranjangnya dan saat itu dia memanggil saya. Dia sambil duduk, dia panggil saya, kami saling berpelukan. Tapi saya tidak bilang, mama yang merusak hidup saya. Mama harus minta ampun kepada saya. No, saya percaya di tengah pelukan kami, mama saya penuh penyesalan. Tapi mama saya dipulihkan Tuhan. Saudara, ketika saya belajar taat, meskipun gak enak ya, tapi saya belajar taat apa yang kata Tuhan katakan. Tuhan mampukan sedikit saya mampu. Dari gagap, dari takut Tuhan ubahkan saya jadi berani. Dari gagap Tuhan mampukan saya untuk saya bicara, bisa bicara secepat ini. Saudara tahu, saya ditaruh di satu tempat, saya bilang Tuhan, yang lalu saya kerja gak berhasil. Kali ini Tuhan, aku mau punya duit Tuhan. Kasih aku pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya kerja jadi asisten guru di taman kanak-kanak. Kerja jadi asisten guru, gurunya di depan seperti ini. Saya di belakang. Jadi kalau anak-anak pipis, saya yang nganterin. Kalau anak-anak nangis, saya yang ngurusin. Waktu itu saya belum terlalu pede. Kalau anak-anak belum bisa menggambar, saya harus pegangi tangannya untuk menggambar. Kalau anak yang gak datang, saya yang diperintahkan, tanya susternya, tanya opanya, tanya omanya. Kenapa anak ini gak datang? Saudara, satu waktu saya gak betah. Karena apa? Saya kayak servant, saya kayak babu. Saya bilang Tuhan, saya gak mau kerja begini. Gaji waktu itu cuma 50.000 sebulan. Tuhan saya gak mau. Tapi tiba-tiba Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Ya Tuhan, masa ngurusin mereka ini Allah turut bekerja kayaknya mustahil. Tapi saya belajar untuk mentaati firman. Saya stay di situ. Saya tetap meskipun saya gak nyaman ya. Berapa tahun kemudian kursus itu harus buka harus buka kelas yang baru, tidak ada guru yang bisa memimpin kelas itu. Maka Gloria yang cuma jadi asisten guru diangkat jadi guru beneran.
memimpin anak-anak sekitar 15 sampai 20 anak. Ternyata itulah langkah-langkah Tuhan dan saya bisa menjadi seorang pembicara. Yang terakhir, sekarang saya menjadi seorang motivator, bicara tentang presentasi bahaya aborsi dan dampaknya. Inilah anak-anak kami, tolong ditayangkan. Ini anak-anak kami adanya di rumah singgah di Bandung. Lanjut. Ini adalah teman-teman kami yang mengurus mereka. Lanjut. Ini adalah wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Itu saya datang ke Bandung untuk memotivasi mereka. Lanjut. Dan ini adalah dulu saya susah sekali cari sepatu. Mustahil saya bisa pakai sepatu yang nyaman, yang membuat saya menjadi seperti wanita pada umumnya. Tapi itulah Tuhan. Ketika saya belajar taat, yang mustahil bagi saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memulihkan saya. Tuhan memulihkan kita semua, tidak seperapat, tidak setengah-setengah. Tuhan menyembuhkan kita sempurna. Dan semuanya itu dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari Ibu Bapak, semasih kita masih ada nafas, kesempatan, mari kita hidup untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Pastor Doni langsung rumah sendiri. Puji Tuhan. Aduh. Oh. Ya, shalom semua. Ya, Ibrani 12 ayat 1 berkata, marilah kita menanggalkan setiap beban dan dosa. Seringkali kita berurusan dengan dosa, tapi kita lupa berurusan dengan beban. Semua perjalanan masa lalu seseorang seringkali membuat kita membawa beban dalam hidup ini. Kita semua punya koper-koper masa lalu kita. Bagasi-bagasi masa lalu Anda dan saya. Dan semakin banyak peristiwa yang tidak kita suka, sesuatu yang tidak baik menurut kita, itu seringkali menambah bagasi masa lalu baru dalam hidup Anda dan saya. Dan pada akhirnya Ibrani 12 berkata kita tidak akan pernah bisa berlomba dengan maksimal dalam hidup ini. Kenapa di Voice of Life, di True Life Anda diajar bahwa Tuhan bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi dia juga membasuh, menyucikan, dan Anda diajar untuk detox. Sebab setiap orang punya bagasi-bagasi masa lalu yang harus dilepaskan. Tanya sama sebelah, masih ada bagasinya? Tanya sama sebelah, banyak atau sedikit? Saya berdoa kita terus-menerus dipulihkan gitu ya. Ya, mari kita datang pada Tuhan. Ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kesaksian yang kami dengar meneguhkan bahwa pesan yang disampaikan baik dalam Voice of Life dan dalam materi-materi True Life itu benar-benar ada pesan daripada Tuhan, supaya kami menemukan bukan hanya orang-orang yang Kristen yang diselamatkan, tetapi masih hidup dalam toksik masa lalu. Tetapi kami temukan orang-orang Kristen yang diselamatkan dan yang sehat secara rohani untuk bekerja bagi Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami perlu Engkau lebih dari segala sesuatu. Tanpa kehadiran-Mu, tanpa keberadaan-Mu, kami tidak akan pernah mengalami Yesus dalam hidup kami. Oleh sebab itu hadirlah, bekerjalah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Oke, saya mengucap syukur, berarti waktu saya tinggal sedikit. Yes. dan itu cita-cita saya, keinginan saya. Yang panjang-panjang Pak Guana saja. Oke, Matius pasal 5 ayat yang keempat. Secara cepat, Matius pasal 5 ayat 4.
pemazmur berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Hanya dari ayat yang sederhana dan pendek ini, saya percaya ada 3 bentuk doa atau 3 tujuan doa yang coba disampaikan oleh pemazmur. Nomor 1, secara cepat tanpa ada pendahuluan. Nomor 1, dia berkata, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Berarti nomor 1, saya percaya Mazmur 5 ayat 4, dia berkata bahwa nomor 1, doa adalah media di mana kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Anda lihat ketika seseorang mengalami sesuatu, maka dia berseru untuk meminta tolong. Ketika Petrus mulai tenggelam, ketika dia berjalan di atas air dan dia mulai tenggelam, maka kalimat yang dia keluarkan adalah berkata, Tuhan tolong. Saya suka Alkitab berkata Tuhan Yesus tidak memarahi Petrus dulu, baru kemudian menolong Petrus. Tapi Alkitab berkata segera Yesus menolong Petrus, mengulurkan tangannya menolong Petrus, baru kemudian dia mengkhotbahi Petrus. Jadi Anda lihat ketika seseorang ada dalam satu situasi dan keadaan di mana dia butuh pertolongan, doa menjadi media bagi orang itu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, tentu saja saya percaya bagaimana dengan doa dalam hati, sebab Anda lihat berseru, dia berkata, dengarlah seruanku, jadi suara yang terdengar. Tapi bagaimana dengan doa dalam hati? Tentu saja ada doa dalam hati. Doa yang paling terkenal adalah doa Hana. Dalam doa Hana, Anda tahu bahwa Hana ada di bait suci, dan ketika dia sementara berdoa, Imam Eli melihat bahwa mulut Hana bergerak-gerak, tetapi tidak ada suara yang keluar daripadanya. Itu sebabnya Alkitab berkata, Imam Eli berpikir bahwa Hana adalah perempuan mabuk. Kenapa Eli sampai pada keputusan dan kesimpulan tersebut? Menurut saya, sebab tradisi Yahudi adalah ketika seseorang berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, maka mereka akan berdoa dengan suara yang terdengar. Justru berdoa dengan suara yang tak terdengar adalah sebuah tindakan yang cukup tidak lazim. Itu sebabnya Eli dengan mudah mencap bahwa Hana adalah seorang perempuan yang mabuk. Saya sering kali sedikit mendramatisir dan saya berkata, mungkin Hana berdoa bukan cuma dalam hati, tapi dia berdoa pakai gerakan. Makanya Eli pikir dia perempuan gila, perempuan mabuk, sebab dia pakai gerakan. Artinya apa? Ya Tuhan, ada gundik suami saya namanya Penina, suka mencereweti saya, menghina saya, menyakiti hati saya. Oleh sebab itu ya Tuhan, berilah saya anak supaya saya tidak dihina. Mungkin karena dia melakukan itu, maka Eli berkata ini perempuan gila mungkin. Tetapi menurut saya tradisi secara umum adalah ketika seseorang berdoa, sangat besar hari itu budaya yang ada adalah berdoa dengan suara yang terdengar. Itu sebabnya dalam Matius pasal 6 Anda akan menemukan Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi ahli Taurat yang berdoa di perempatan-perempatan jalan dengan suara yang keras, tentu saja dengan kalimat yang bertele-tele dan panjang-panjang, indah-indah, hanya untuk dipuji oleh orang. Sebab itulah tradisi yang ada hari itu. Tentu saja Anda boleh berdoa dalam hati, tetapi Anda lihat salah satu hal dalam Alkitab adalah Alkitab mendorong kita pada satu titik untuk berdoa dengan suara yang terdengar. Dengan suara yang terdengar. Maksud suara terdengar menurut saya bukan Matius 6. Tapi ini pengalaman saya. Pengalaman sama seperti Bu Gloria bersaksi, dan saya bisa menangkap banyak hal dari kesaksian Bu Gloria. Anda sudah dengar cerita tentang saya usia 9 tahun divonis dokter, usus buntu sudah pecah 3 hari. Dan sebenarnya tidak ada kesempatan hidup sama sekali. Ada dokter yang satu kali mendengar kesaksian saya, dan dia berkata itu tidak mungkin. Sebab menurut medis kalau usus buntu sudah pecah 1 hari, sudah terjadi infeksi di seluruh tubuh, harusnya kamu sudah meninggal. Saya berkata, saya hanya meneruskan kesaksian dari papa dan mama saya tentang apa yang mereka dengar dari dokter. Waktu dokter menangani saya, mereka berkata, dokter berkata, ini usus buntu sudah pecah sekian hari, perkiraannya 2-3 hari.
Seharusnya anak ini sudah mati, kesempatan hidup sudah tidak ada. 1% sampai 10% kalaupun harus dioperasi. Bahkan dokter berkata, jam 10 malam, anak ini tidak dioperasi sebelum matahari terbit, dia mati. Anak ini dioperasi sebelum matahari terbit, dia juga tetap akan mati. Jadi apapun yang kamu lakukan, dia akan mati. Mujizat Tuhan. Singkat cerita, Tuhan menolong saya, ada di kamar ICU 10 hari lebih. Mereka sebut saya Pak Lurah ICU, sebab yang lain masuk sudah keluar, saya tidak keluar-keluar. Yang lain masuk sudah mati, puji Tuhan saya tidak mati-mati. Haleluya. Setelah 10 hari lebih, saya keluar dari rumah sakit sampai di kamar biasa. Waktu saya mau pulang, dokter berkata besok sudah pulang. Tiba-tiba siang hari itu perut saya mulai sakit. Dan saya harus berteriak sepanjang hari. Saya berteriak, sakit. Muter terus di ranjang rumah sakit hanya untuk meredakan rasa sakit saya, melampiaskan kemarahan saya sebab rasa sakit itu tidak berhenti. Dokter kemudian datang, periksa saya kembali dan berkata kemungkinan besar terjadi infeksi setelah operasi, infeksi pasca operasi. Apabila tidak ada perubahan sampai besok pagi, dia masih mengalami ini, maka besok pagi kamar operasi disiapkan, jahitan akan dibuka ulang dan dioperasi ulang sebab diperkirakan terjadi infeksi. Semua cairan, jangankan makanan, semua cairan yang masuk di mulut saya itu keluar. Jadi dikasih makan, muntah. Dikasih minum pun muntah. Itu sebabnya dokter berkata pada orang tua saya, ukur berapa cc air yang masuk, berapa cc muntah yang keluar. Kalau kamu temukan bahwa cairan yang keluar lebih banyak daripada cairan yang masuk, berarti ada sesuatu yang salah. Dan ini harus dioperasi. Sepanjang malam kami berdoa, orang tua saya berdoa, semua cara sudah dibuat, minta tolong dokter. Dokter berkata, kasih obat sementara, lihat besok pagi. Apabila tidak ada perubahan, harus dioperasi. Nah, singkat cerita, malam itu pendeta kami, jadi Bapak Gembala yang sudah tua di gereja kami, saya 9 tahun, papa mama saya bergereja di sana, saya sekeluarga bergereja di sana, datang untuk mendoakan saya. Nah, rumah sakit tempat saya berada itu ada di tempat yang cukup tinggi, semacam bukit kecil. Jadi kalau untuk dari jalan raya berjalan ke rumah sakit itu harus naik sekian anak tangga yang cukup banyak. Kalau Anda naik mobil, no problem. Tapi kalau Anda harus datang dari jalan raya berjalan, Anda harus naik tangga lumayan panjang. Nah, Bapak Gembala saya waktu sampai di bawah dari rumah sakit itu, bilang sama sopirnya, saya turun di sini. Kamu naik ke atas, kamu parkir, tunggu saya di sana. Terus Om mau ngapain? Saya akan jalan dari bawah. Setiap anak tangga dia akan panjati, dia akan jalani sampai di atas. Dan sepanjang dia jalan dari anak tangga bawah sampai tangga atas, dia berdoa dan terus berdoa. Dan dia berdoa. Dia berdoa, dia berdoa, dia sampai, dia masuk. Dan waktu dia masuk di kamar saya, di mana saya ditaruh, kebetulan waktu itu saya lagi tumpah, lagi muntah. Dan papa saya lagi pegang gelas ukur untuk menampung muntahan saya. Sebab perintah dokter, harus diukur berapa yang masuk, harus diukur berapa yang keluar. Waktu dia buka pintu, saya muntah, dia lihat papa saya lagi tampung muntah saya dengan gelas ukur. Dia tanya, apa itu? Papa saya jawab, dokter bilang, muntah yang keluar harus diukur. Berapa cc masuk, berapa cc keluar. Pendeta tua, Anda tahu pendeta tua. Dia bilang, itu setan. Dan dia bilang, kenapa setan diukur, disimpan-simpan? Buang dalam nama Yesus. Nah, ini yang saya mau cerita. Papa saya adalah orang pendiam. Pak Guana pernah bilang, Doni kalau tidak khotbah kayak anak domba, kalau di atas mimbar kayak singa. Saya ada DNA papa saya, orang yang lebih pendiam. Mama saya lebih cerewet. Pak Guana sempat ketemu orang tua saya, papa saya adalah orang pendiam. Walaupun Pak Guana berkata papamu lucu juga ternyata. Gitu. Papa saya orang pendiam. Dan waktu dibilang itu ada dorongan dalam hati. Ini yang saya mau bilang. Ada dorongan dalam hatinya
yang membuat dia pada saat itu juga tiba-tiba berseru, dalam nama Yesus keluar setan penyakit, sambil banting itu gelas ukur. Ya abis itu ngepel juga sih sebenarnya. Sambil banting itu gelas ukur muntah, dan dia berkata, dalam nama Yesus keluar setan penyakit. Dan dia banting itu dengan iman, suara yang keras. Bapak Gembala kemudian berdoa, dan waktu dia selesai berdoa, aneh bin ajaib, itu adalah muntah terakhir saya malam itu. Dokter lain kemudian datang, dan waktu dia datang, dia periksa, saya sudah tenang. Dan dia berkata, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus. Dan dia bilang begini, udah kasih obat saja. Papa saya tanya, obat apa? Ya udah, beli Decolgen. Decolgen hari itu saya tidak promosi Decolgen, saya tidak dapat royalti dari Decolgen. Ini hanya kesaksian. Decolgen hari itu baru mulai keluar. Papa saya tidak tahu merek obat itu. Menyuruh pada dokter saya, kepada sopir saya tahun 76, berarti sekitar tahun 85. Suruh sopir papa saya untuk beri obat tersebut. Dia pikir mahal. Tahun 85 dia kasih uang 10.000. Dia bilang beli saja. Dan sopir pergi, balik-balik pulang, kembalikan uang 10.000 dari papa saya. Papa saya berkata, kenapa kamu kembalikan? Nggak apa-apa bos, saya yang bayar. Papa saya tanya, berapa harga obat itu? Dia bilang 300 rupiah. Di Colgen hari itu masih 300 rupiah. Minum, buat saya tidur, besok pagi seperti tidak ada apa-apa. Yang saya mau berkata, ketika seseorang berseru dengan sebuah dorongan iman yang luar biasa, ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Ada saatnya kita datang pada Tuhan, dan dalam segala keputusasaan kita, kita berseru. Kita berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong saya. Dan ada saatnya waktu kita berseru dengan iman yang kuat, kita menemukan bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Doa adalah media bagi seseorang untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Nomor 2, dia berkata, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruan. Media untuk meminta tolong pada Tuhan. Dan yang kedua, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Prayer is a sacrifice. Doa adalah sebuah persembahan. Doa adalah sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Saya dan Pak Guana setuju bahwa Daud itu diberi sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan, sehingga dia bisa melihat jauh ke depan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya setuju, jangan hanya belajar perbuatan Tuhan, tapi belajar jalan-jalan Tuhan, isi hati Tuhan, keinginan Tuhan. Ini maksud saya. Anda tahu dalam perjanjian lama bahwa semua persembahan, korban bakaran, korban sajian, korban penebus salah, korban penebus dosa, semua hanya bisa dipersembahkan di tabernakel atau bait suci. Setuju sampai sini? Anda tahu Anda bahwa semua korban tidak bisa dipersembahkan di tempat lain kecuali di tabernakel bait suci untuk mengalami penebusan salah, penebusan dosa. Itu sebabnya orang Israel secara umumnya 1 tahun harus datang 3 hari raya besar berkumpul di Yerusalem untuk membawa persembahan-persembahan mereka. Jadi Anda lihat mereka datang bait suci untuk memberi persembahan mereka. Nah, kalau benar dalam perjanjian lama mengajar bahwa persembahan itu hanya bisa dipersembahkan dan diletakkan di bait suci. Pertanyaan saya satu hal. Ketika terjadi pembuangan ke Babel dan bait suci pertama diruntuhkan, selama tidak ada bait suci, orang Israel mempersembahkan korbannya di mana? Sebab Anda lihat tidak ada aturan Torah yang mengajar bahwa Anda bisa meletakkan korban penebus salah, penebus dosa di hadapan Tuhan, korban sajian, korban bakaran di hadapan Tuhan, di luar dari bait suci. Tidak ada keterangan apapun tentang itu. Jadi sepanjang pembuangan orang Israel di Babel, mereka bertanya, terus kalau kita tidak pernah memberi persembahan dan korban di hadapan Tuhan, bagaimana dosa-dosa kita bisa diampuni? Bagaimana dosa-dosa kita bisa disucikan? Bagaimana kita bisa berdamai dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa kembali, kalau istilah Pak Guana, membuat perjanjian ulang dengan Dia?
Sebab tidak ada Anda boleh punya 1000 domba di rumah, tetapi selama tidak ada bait suci, Anda tidak bisa mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Menurut aturan Torah yang mereka mengerti hari itu. Sehingga terjadi revival. Sebenarnya terjadi sebuah shifting teologia hari itu. Sejak dari keruntuhan bait suci pertama sampai dibangunnya bait suci kedua, terjadi perubahan teologi kepada orang-orang Yahudi. Perubahan teologinya adalah mereka mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa menjadi korban di hadapan Tuhan. Sesuatu yang bersifat rohani, spiritual. Dalam waktu tenggang waktu 400 tahun itu, 500-400 tahun di mana mereka tidak punya bait suci, mereka mulai belajar satu hal, bahwa ada hal-hal yang secara spiritual bisa jadi korban di hadapan Tuhan. Dan 3 hal yang diterima menjadi korban secara rohani di hadapan Tuhan. Nomor 1, doa. Kenapa Daniel berdoa 3 kali sehari? Jawaban sederhana, sebab orang Israel dulu mempersembahkan korban 3 kali sehari. Korban pagi, korban siang, korban petang. Itu sebabnya dia berdoa. Kenapa rasul-rasul kemudian masuk di bait suci? Waktu kapan mereka ke bait suci? Waktu untuk mempersembahkan korban. Waktu sembahyang kata Alkitab. Itulah waktu mereka berdoa. Sebab doa hari itu disebut. Jadi Tuhan Yesus ada pada masa di mana ada revival doa yang sebenarnya sudah terjadi sekian ratus tahun sebelum dia hadir. Yang kedua adalah meditasi Alkitab. Meditasi Torah. Orang disuruh membaca dan merenungkan Torah. Itu adalah bentuk korban di hadapan Tuhan. Makanya saya encourage Anda, saya mendorong Anda. Di masa waktu Anda berdoa, bukan hanya berdoa, tapi waktu untuk membuka Alkitab dan mendengar sesuatu dari Dia. Yang ketiga adalah perbuatan baik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. 3 hal ini yang diterima sebagai korban yang baru, yang bersifat spiritual. Pada masa-masa itu. Jadi saya setuju penuh bahwa doa adalah sebuah persembahan. Doa adalah sebuah korban di hadapan Tuhan. Yang ketiga, karena waktu yang ada, dia berkata begini, Mazmur 5 ayat 4, dan aku menunggu. Nomor 1, doa adalah media untuk meminta tolong pada Tuhan. Nomor 2, doa adalah sebagai persembahan kita pada Tuhan. Tapi nomor 3, doa menurut saya adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan seperti halaman. Belajar kebenaran firman Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan yang dalam. Seperti ruang Maha Kudus, persembahan. Dan yang ketiga adalah seperti ruang Maha Kudus. Di mana seseorang berjumpa dengan Dia. Aku menunggu. Ada satu kerinduan Tuhan besar kepada setiap orang. Tuhan mau berjumpa dengan setiap orang. Keluaran 33 ayat 11. Dia bicara kata menunggu dalam tradisi gereja, ada disebut kontemplasi, doa kontemplasi. Sama-sama bilang kontemplasi. Kontemplasi dalam bahasa Latin sederhananya berarti doa yang berhadapan muka dengan Tuhan. Doa berhadapan muka, panim, berhadapan muka dengan Tuhan. Apa yang dilakukan di masa kontemplasi? Diam. Dan hanya memandang wajahnya Tuhan. Dalam sejarah gereja, waktu teman-teman Katolik, gereja Katolik ada di abad-abad pertengahan, lahir seorang yang bernama Fransiskus dari Assisi. Pendiri dari Ordo Fransiskan. Fransiskus Assisi adalah orang kaya yang kemudian bertobat. Dan waktu dia bertobat, dia menyerahkan seluruh warisannya untuk menolong orang-orang miskin, membuang semua harta bendanya, dan betul-betul mengabdi pada gereja untuk menolong orang yang susah dan mereka yang terkena sakit kusta. Ada kesaksian dari beberapa orang yang mengenal Fransiskus Assisi secara langsung.
Dan mereka bersaksi bahwa malam-malam di mana Fransiskus Assisi ketika berdoa, mereka dengar bahwa Fransiskus Assisi berdoa dari malam sampai pagi subuh. Dia berdoa. Dan orang tanya, dari mana kamu tahu bahwa Fransiskus Assisi tidak pernah tidur waktu dia berdoa? Mereka berkata, gampang. Sebab mereka mendengar dari malam sampai subuh, terdengar suara dari gua doa di mana Fransiskus Assisi berada. Terdengar satu kalimat yang diulang terus menerus. Yesus, Jesus, Lord Jesus, Jesus, Lord Jesus, Lord. Dan yang diulang terus, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dari malam sampai pagi, semua orang bisa mendengar dia teriak, Jesus, Yesus, Lord Jesus, Jesus. Dengan erangan dan tangisan sepanjang malam sampai subuh. Menurut saya itulah masa-masa dia menunggu kehadiran Tuhan. Keluaran 33 ayat 11. Alkitab berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Panim. Makanya saya berkata, tahukah Anda apa hadiah terbesar, berkat terbesar yang Tuhan bisa beri untuk seseorang? Ketika dia berkata pada Musa bilang sama Harun, kalau Harun memberkati umatku Israel, katakan kalimat ini, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saya bilang sama Anda kan, ada satu objek yang diulang 2 kali di sana. Apa itu? Wajah. Berkat terbesar bukan kasih karunia-Nya. Berkat terbesar bukan berkat-Nya. Berkat terbesar bukan damai sejahteranya. Berkat terbesar bukan perlindungannya. Berkat terbesar adalah wajah-Nya pribadinya. Kontemplasi, memandang wajah Tuhan. Belajar punya sela dalam hidup ini. Di tengah-tengah dunia yang sudah terserap oleh gadget, handphone, media sosial. Hari ini menjadi tenang dan diam adalah sesuatu yang sangat sulit. Makanya tidak banyak orang mengalami kedalaman dengan Tuhan, sebab tidak pernah banyak orang yang bersedia untuk diam di hadapan Tuhan. Anda boleh tanya Lukas, apa yang paling ditakutkan WL? Kalau semua diem, WL tidak tahu harus buat apa. Makanya WL perlu ngomong sebanyak-banyaknya. Sebab WL harus mikir setelah itu lagu apa. Dia lupa bahwa tindakan dia seringkali tanda kehadiran Tuhan. Dia tidak hadir di waktu gempa, dia tidak hadir di waktu badai, dia tidak hadir waktu api turun dari langit, bukit-bukit gunung bergorak dan bergoncang. Dia hadir di saat Elia ada, ketika dia hadir di dalam kediaman. Diam. Dan hanya memandang wajah. Saya mengalami ini satu kali dalam seluruh pengalaman hidup saya. Saya berdoa saya bisa mengalami sekali lagi. Satu kali waktu sementara doa semalam-malaman dengan teman-teman SMA saya. Dari jam 11 malam sampai jam 4, jam 5 pagi. Ada satu saat waktu kami sementara menyembah tengah malam. Saya merasa mendapat sebuah penglihatan Tuhan tarik saya dari bumi sampai kepada alam angkasa luar di atas. Sebab menurut saya tiba-tiba seluruh ruangan
menurut pandangan saya gelap. Saya tahu